Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Aiza Nabila Putri, dosen dari Fakultas Komunikasi dan Bisnis jurusan Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah pengantar ilmu komunikasi dengan kode KII 1C3295545. Dan saya akan mengajak teman-teman untuk berkenalan dengan ilmu komunikasi lebih jauh lagi karena ini adalah dasar dari jurusan yang teman-teman ambil ya. Dan ketika teman-teman sudah mendapatkan kuliah hari ini, diharapkan teman-teman bisa paham mengenai definisi, manfaat, prospek untuk kedepannya, kemudian fungsi dari ilmu komunikasi ini sendiri. Komunikasi itu berasal dari kata Latin communicare yang artinya itu membuat sama dan komunis itu yang artinya bersama-sama. Maksudnya apa sih? Jadi ketika kita melakukan komunikasi itu harus saling memahami konteks dan pesan. Komunikasi ini nggak bisa dijalankan oleh satu pihak, tapi harus dua pihak dan lebih. Jadi ada timbal baliknya seperti itu. Dan kemudian menurut Julia Wood ini komunikasi itu adalah proses yang sistemik di mana orang-orang berinteraksi dengan dan melalui simbol untuk menciptakan dan menafsirkan makna. Simbolnya itu dalam bentuk apa aja sih? Simbolnya itu nggak hanya berupa bahasa, juga tulisan, tapi ada gambar, video, kemudian media sosial, itu eh, bisa menginterpretasikan makna gitu di dalamnya. Nah, kemudian tujuan dari komunikasi itu saya mencantumkan Kick Andy, mungkin teman-teman ada yang pernah lihat. Kick Andy ini kan selalu memanggil narasumber ya, narasumbernya itu misalnya lagi manggil seseorang yang difabel. Kemudian penonton bisa mengubah sikapnya setelah menonton itu, oh berarti kita tuh nggak boleh mendiskriminasi difabel ya, karena difabel itu sama-sama manusia, sama-sama berusaha untuk bertahan hidup kayak kita gitu. Kemudian ada Mark Zuckerberg di sini, dia mengubah perilaku dan mengubah masyarakat yang mulanya masyarakat ini hanya tahu ya udah tatap muka aja atau SMS aja, tapi dengan adanya Facebook ini itu bisa menjauhkan yang dekat, menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh gitu. Kemudian ada peran orang tua terhadap anak, ini bisa mengubah sikap anak, mengubah opini anak, perilaku anak gitu ya, menjadi tentu saja yang lebih baik dan positif. Kemudian fungsi dari Gordon Zimmerman ini ada dua untuk menyelesaikan tugas-tugas yang penting bagi kebutuhan kita. Saya bekerja menjadi dosen, tentu saja untuk menafkahi kebutuhan saya, untuk saya makan, untuk saya hidup gitu. Teman-teman juga seperti itu ya, untuk untuk menikmati hidup ke depannya supaya lebih cerah, oh berarti kuliah dulu gitu kan. Kemudian yang kedua itu menciptakan dan memupuk hubungan dengan orang lain. Jadi lebih ke melibatkan pertukaran informasi untuk menyelesaikan tugas. Jadi harus melibatkan orang lain gitu agar tetap ada keep kontaknya. Yang kemudian dari Verderber itu ada fungsi sosial ini untuk tujuan kesenangannya, jadi kayak nongkrong, kongko, seperti itu. Kemudian fungsi pengambilan keputusan. Dan kalau William E. Gordon ini ada empat. Yang pertama itu adalah komunikasi sosial. Ini itu pembentukan konsep diri dan pernyataan eksistensi diri. Jadi lebih ke bagaimana seseorang yang sudah membesarkan kita. Waktu kecil tuh kita dididiknya seperti apa. Kalau misalkan kita dibesarkan dengan celaan, ya kita akan sangat mahir memaki orang. Kalau kita dibesarkan dengan toleransi, kita bisa lebih menahan diri gitu. Kemudian komunikasi ekspresif ini lebih ke bagaimana nih kalau misalkan kita nggak bisa mengeluarkan isi kepala dan isi hati kita gitu, tapi bisa kita keluarkan melalui mimik wajah ya. Kalau kita marah, tapi kita nggak bisa gitu marahin orang itu. Tapi mukanya tuh udah cemberut aja. Kemudian yang ketiga itu komunikasi ritual ini
Ritualnya bisa dari tradisi keluarga, suku, bangsa, negara, ideologi, dan agama. Ini contoh-contoh ritual budaya. Yang sebelah kiri paling atas itu ada acara hitan di Cirebon, itu kayak gitu arak-arakannya. Kemudian ada ngaben di Bali, ada acara pernikahan. Acara pernikahan juga ritualnya bermacam-macam ya. Kemudian ritual budaya di keraton. Kemudian ini ritual dalam sepak bola ketika mereka mencetak gol. Dan yang terakhir itu komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental ini lebih ke ajakan persuasif. Jadi kalau jangka pendeknya ini, ketika kita ingin mendapatkan pujian, keuntungan materi, ekonomi, dan politik, apa yang harus kita lakukan? Yaitu ya berbicara sopan, kita harus mengetahui pengetahuan yang luas, menggunakan pakaian yang rapi. Jadi ada taktik verbal dan non-verbalnya. Kalau untuk tujuan jangka panjangnya itu, ketika kita sudah belajar ilmu komunikasi, ya kita jadi ahli. Ahlinya itu kita bisa jadi reporter, atau kita jadi news anchor, atau kita bisa jadi apa yang ingin kalian cita-citakan gitu. Dan dari keempat fungsi tadi itu semuanya berhubungan meskipun tetap ada yang lebih dominan. Dan ini adalah sumber dari semua yang sudah saya jelaskan ke teman-teman. Dan ini adalah sumber dari semua yang sudah saya jelaskan barusan. Teman-teman bisa download e-booknya atau baca dari jurnal-jurnalnya untuk mempelajari lebih dalam. Dan sekian yang bisa saya jelaskan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.